Kalau kita lihat hadis ini, sunnah ini, hadis ini adalah salah satu daripada sumber hukum di dalam kita bermadhab. Jadi di zaman kita sekarang bisa nggak kita langsung mau ambil daripada hadis dan mengeluarkan fatwa sendiri tanpa bermazhab? Nah di zaman Ibnu Wahab juga, Imam Malik juga, Imam Ibnu Wahab malah yang Imam Bukhari mengambil hadis daripada Ibnu Wahab juga bingung bagaimana kita. Hadis itu ribuan yang sampai kepada kita kalau dikumpul semua dalam semua kitab hadis mungkin sekitar 50 kurang 100.000, kurang daripada 100.000 hadis yang ada sekarang. Ada ulama yang mengumpulkan tambah karena hadis itu kadang-kadang berulang. Jadi dalam Bukhari itu ada berapa 7.000 hadis, berulang berapa? Karena sanadnya berbeda tapi hadisnya sama. Jadi kalau kita kumpul semua dalam kurang daripada 100.000 hadis. Jadi berapa orang yang hafal semua ini dan melakukan analisa sebelum mengeluarkan hukum. Maka itu yang dilakukan oleh para ulama mazhab. Kalau kita bermazhab Syafi'i bukan artinya kita mengikut Imam Syafi'i. Artinya kita mengikut satu sistem yang disusun oleh Imam Syafi'i yang telah dikaji selama 1000 tahun lebih oleh ratus ribuan ulama. Jadi di zaman kita sekarang muncul yang mengatakan, wah kita nggak perlu bermazhab lagi. Boleh nggak kalau kita nggak mau bermazhab? Ya boleh, silakan jadi mujtahid. Pelajari dulu. Pintu ijtihad itu tidak tertutup. Bukan artinya kita wajib mengikut mazhab Syafi'i enggak, ataupun Hambali atau satu mazhab enggak. Tapi pelajari dulu. Pastikan kita sudah sampai tahap mujtahid. Selepas kalau kita sudah sampai tahap mujtahid, maka kita enggak boleh lagi bertaklid dengan suatu mazhab. Kita harus mengeluarkan ijtihad kita sendiri. Tapi sebelum kita sampai ke peringkat itu, maka silakan mengikut para imam. Dalilnya kerana Allah mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang lebih tahu tentang perkara yang kamu tidak tahu. Dan dalil juga kita lihat para sahabat 100.000 tidak 100.000 semua menjadi mujtahid. Mereka mengikut yang terbaik di kalangan mereka itu ada cuma beberapa nama. Dan tidak lama selepas itu Imam Malik itu belajar daripada Nafi itu belajar daripada Ibnu Umar. Cuma dua generasi, 3 generasi selepas Rasulullah SAW, 3 keturunan selepas Rasulullah SAW sudah bermulanya mazhab. Maka selepas itu hampir semua ummah ini merujuk kepada salah satu daripada bukan cuma 4. Di zaman itu ada Laith, ada Auza'i, ada An-Nakhai, ada banyak mazhab yang lain. Tapi yang sampai kepada kita, yang mana kitab-kitabnya anak-anak muridnya itu terus meneruskan mazhab imam guru-guru mereka, cuma 4 yang sampai kepada kita zaman sekarang. Cuma kalau kita lihat kitab-kitab fikih, perbincangan kadang-kadang memang mereka membawa masuk pembincangan Auza'i, Laith. Tetapi mazhabnya itu secara total usul fikihnya itu enggak sampai kepada kita kerana anak muridnya tidak meneruskan usaha guru-guru mereka. Kita mau buka tanya jawab atau mau sambung? 10 menit lagi. Okey. Jadi ada yang bertanya kepada saya sebelum ini. Nah, kalau kita sudah ikut Syafi'i, adakah kita harus Syafi'i semua atau bisa kita campur? Yang ini kita ambil dari sini, yang ini kita ambil dari sini. Bisa enggak kalau kita campur-campur? Kalau kita lihat dari sudut sejarah, enggak ada ulama yang mencampurkan sesuka hati. Ada yang tren agak baru yang dilakukan oleh antaranya yang populer Syed Sabiq, Fiqh Sunnah. Beliau menyusun kitab Fiqh Sunnah itu, beliau melakukan tarjih antara mazhab. Artinya melihat dari sudut semua mazhab, keputusannya apa, fatwanya apa, dalilnya apa, maka kita lihat dalil yang paling kuat, yang itu yang kita ikut. Maka Syed Sabiq melakukan satu usul fiqh beliau yang sendiri. Itu dipanggil tarjih antara mazhab, itu satu konsep yang agak baru. Tapi Syed Sabiq itu dikritik kerana kebanyakan kalau dilihat fiqh sunnah, kebanyakan dalil yang diambil itu pendapat yang diambil dan dalil yang diambil untuk menyokong pendapat itu bukan pendapat dan dalil yang terbaik bagi mazhab tersebut. Kerana kalau kita mau mendalami setiap mazhab itu akan makan masa yang lama. Dan Syed Sabiq ini cuma satu orang dan kemahirannya dalam mazhab yang keempat ini tidak terlalu mendalam. Jadi kebanyakan ulama mazhab Syafi'i akan kritik. Kenapa Syed Sabiq mengambil pendapat ini dan dalil ini, sedangkan dalam mazhab kami sebenarnya begini. Mazhab Imam Hambali juga mengkritik yang sama. Syafi'i juga, Hanafi juga mengkritik yang sama. Isunya ialah bila dilakukan pentarjihan begitu, pembahasan yang mendalam selama 700-800 tahun itu ditinggalkan, tidak diambil kira. Tetapi ada ulama-ulama zaman sekarang
yang memang diiktiraf, malah diiktiraf oleh hadis Muhammad. Ini relativity of time. Relativity of time. Jadi ada ulama-ulama zaman sekarang yang memang diiktiraf mereka itu memang mujtahid. Kalau kita mau ikut, ya silakan. Seperti Al-Qaradawi, ketika Syekh Ali Jum'ah ditanya, ada enggak mujtahid mutlak yang masih hidup zaman sekarang? Maka dia katakan yang dia nampak dua. Yang pertama Al-Qaradawi dan yang kedua Al-Buti, Dr. Sa'id Ramadan, Syekh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, syahid di Syria. Jadi kalau kita mau ikut, enggak mau ikut imam-imam yang empat ini enggak apa-apa, tapi ikut. Jangan kita sendiri. Berlaku di Mesir. Ada seorang syekh, dia habis sholat, dia tanya seorang orang muda, tanya, Syekh, kalau saya bagi lemak kambing, mau nggak? Dia Syekh kata, nggak mau, saya sudah makan. Jadi orang muda ini kata, wah, ini Syekh melakukan bid'ah. Karena Nabi dalam satu hadis mengatakan bahwa kalau dibagi dihin, itu nggak menolak. Dihin ini artinya hidangan yang ada lemak kambing. Jadi Syekh itu bingung, dari kitab mana nih kamu jumpa? Dia mau tunjuk kitabnya. Dia kata, wahai anak muda, ini bukan dihin, ini duhun. Duhun itu minyak wangi. Karena ejanya sama, barisnya beda. Nabi nggak tolak minyak wangi, tapi kalau Nabi sudah kenyang, Nabi nggak makan. Tapi yang dibaca dihin. Jadi ada juga kisah ini, saya kurang pasti benar atau enggak, tapi memang populer kalau di Mesir. Ada seorang di perkampungan, di kawasan desa. Ada seorang yang syekh muda ya, belajarnya enggak terlalu, tapi sudah mau berfatwa, membaca kitab bahwa ketika sholat itu harus ada sikin wafa. Sikin sebenarnya kitab itu sakinah wa waqar. Wiqar artinya ketenangan dan harus ada rasa hormat, rasa khusyuk dalam solat. Tapi kerana kitabnya itu cetakan zaman dulu enggak terlalu bagus, ada huruf yang hilang. Jadi dibaca sikin wafa, harus ada pisau dengan tikus. Jadi setiap solat diikat pisau di sini, tikus di sini. Ya kesian. Jadi bahaya kalau kita mau sekadar jumpa satu hadis dan kita mau terus mengeluarkan hukum. Kalau kita mau kembali kepada Quran dan Sunnah, harus kita kembali kepada Quran dan Sunnah seperti mana yang difahami oleh ulama-ulama terdahulu. Yang malah kalau kita lihat para sahabat juga enggak langsung mengambil satu hadis dan mengeluarkan hukum. Jadi setakat itu saja untuk hari ini, mudah-mudahan menjawab persoalan hubungan hadis dengan fikih. Saya buka kepada pertanyaan juga. Harus pakai PowerPoint. Paham nggak? Tadi memahami bukan di garis ya? Ini luar biasa ya. Jadi akhirnya saya berkesimpulan saya sendiri kurang paham. Masya Allah. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Jadi kalau ada, waduh, saya lihat ada tangan di belakang itu, kayaknya dari Mas Sadat. Silakan Mas Sadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya simpel aja. Tadi dibilang bahwa Imam Ahmad bin Hanbal itu koleksi hadisnya tidak terlalu banyak. Imam Ahmad bin Hanbal banyak, Imam Hanifah tidak terlalu banyak. Oh sorry. Iya. Iya, Imam Hanifah tidak terlalu banyak. Tapi setahu saya ketika beliau mengeluarkan sunnah Ahmad bin Hanbal kalau nggak salah. Iya, yang saya bilang ini yang kurang itu Abu Hanifah, bukan Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal memang Imam Ahmad bin Hanbal memang punya Musnad Imam Ahmad. Yang itu ada sekitar 40,000 hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad ini sebagian ulama mengatakan dia bukan faqih. Dia lebih kepada muhaddits. Kerana usul fiqh mazhabnya itu memang agak ringkas, enggak terlalu mendalam diskusinya. Tapi dikira sebagai faqih juga. Cuma di kalangan empat itu, kalau kita ada yang sedikit moderat, yang balance, Malik dengan Syafi'i, kita ada yang lebih kepada fikih itu Imam Abu Hanifah, yang kita ada lebih kepada hadis itu Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kalau kita mendalami pendalilan setiap mazhab yang ada zaman sekarang ya, kemungkinan kalau kita baca kita akan lihat, kalau kita lihat dalam kitab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, kita akan lihat, wah ini yang paling benar nih. Jadi kita baca mazhab Syafi'i, wah ini benar juga ya. Kita baca yang ini, wah ini benar juga. Malik ini benar juga. Jadi memang para ulama mengatakan bahwa Nabi itu melakukan contoh solat.
memang Nabi solat itu memang Nabi solat dengan cara yang berbeza-beza. Beda-beda, ada waktu Nabi solat begini, ada waktu Nabi solat begini. Jadi para sahabat ketika memahami, contohnya angkat tangan ya. Ini takbir angkat tangan. Kalau kita lihat dalam mazhab Abu Hanafi, mereka cuma angkat ketika takbiratul ihram. Mau rukuk, bangun dari rukuk mereka enggak angkat. Jadi ada yang menuduh bahawa Imam Abu Hanifah tidak menjumpai hadis mengatakan Nabi angkat. Sebenarnya kalau kita lihat hadis itu memang ada dalam pembahasan mazhab Hanafi. Malah hadis itu datang dari dalam mazhab Hanafi, hadis itu datang daripada Ibnu Mas'ud, sahabat. Tetapi kenapa mazhab Hanafi enggak mengambil hadis tersebut? Kerana mereka yang belajar solat dengan Ibnu Mas'ud tidak mengajar mereka angkat tangan. Walaupun Ibnu Mas'ud membacakan hadis tersebut. Jadi para ulama Abu Hanifah mengatakan, mazhab Hanafi mengatakan bahawa angkat tangan itu dibenarkan, tetapi lebih baik tidak diangkat. Kerana itu Ibnu Mas'ud walaupun membacakan hadis itu mengajarkan yang berbeza. Nabi lebih sering tidak angkat daripada angkat. Itu perbahasan mazhab Hanafi. Tapi dalam mazhab yang lain, qaul sahabi, kata-kata sahabat itu tidak diambil. Kata-kata sahabat yang bercanggah dengan hadis tidak diambil, didulukan hadis. Tetapi Imam mazhab Hanafi kata mazhab yang memahami paling paham harus para sahabat. Jadi kita ikut apa yang sahabat lakukan, walaupun kerana mereka memahami dengan cara yang berbeza. Mereka mengatakan artinya Nabi dua-dua pernah lakukan, yang ini lebih baik, yang ini kurang, sedikit kurang. Jadi bukan artinya bukan kerana mereka tidak mengetahui hadis. Nanya lagi boleh nggak? Ya? Iya, silakan. Wow. Kita ketahui kan mazhab Imam Malik itu berdasarkan jurisprudensi ya, dasar muslim berdasarkan pada hadis, dan juga kemudian salah satunya itu adalah berdasarkan kebiasaan yang dilakukan oleh Amal ahli Madinah. Sekarang yang seperti kita masih ada beberapa daerah di beberapa negara whatever, itu yang masih menggunakan mazhab Maliki. Nah, dengan kondisi yang sekarang ini, kondisi kontemporer seperti ini, bagaimana kemudian bagaimana kemudian ahli-ahli fikih dari mazhab Maliki mensiasati kondisi kontemporer sekarang? Amal ahli Madinah untuk mazhab Maliki cuma di zaman sehingga Imam Malik. Bukan amal ahli Madinah zaman sekarang. Iya. Terus apakah mereka masih apakah mereka melakukan analogi, melakukan praktek analogi bagaimana yang dilakukan? Mereka melakukan analogi, cuma analogi mereka itu lebih terbatas berbanding dengan mazhab Hanafi. Dan amal ahli Madinah ini kalau kita lihat dalam mazhab, contoh ya penerimaan hadis ya. Penerimaan hadis di dalam mazhab ini berbeda. Contoh kalau penerimaan khabar hadis ni, Amin Rais. kita pernah diskusi pasal hadis secara ringkas di sini. Pernah ya? Iya. Jadi hadis ini kalau kita lihat punya tingkatan. Yang pertama kita bahagikan menurut berapa ramai rawi, orang yang meriwayatkan. Kita ada hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir ini periwayatan orang yang meriwayatkannya itu terlalu ramai dan tempatnya itu tersebar sehingga mustahil mereka berkumpul untuk menipu. Maka hadis itu kita hadis mutawatir. Jadi di dalam semua mazhab enggak ada khilaf bahawa hadis mutawatir ini diterima. Hadis ahad, ketika hadis itu punya periwayat rawinya itu tidak cukup untuk jadi mutawatir, maka nanti dinilai sama ada hadis ini sahih ataupun tidak, atau sekian. Imam Malik mengatakan berbanding khabar ahad, hadis ahad, beliau akan mengambil amal ahli Madinah. Kerana amal ahli Madinah, Nabi hidup di Madinah dan 10,000. Dikatakan para sahabat paling ramai itu wafat di Madinah. Jadi amalan ahli Madinah ini secara tidak langsung adalah satu sunnah yang hidup kalau ikut pandangan Imam Malik. Jadi amal ahli Madinah akan lebih didahulukan daripada hadis ahad. Imam Ahmad bin Hanbal pula mengatakan bahawa hadis dhaif, kalau dalam fikih, kalau dalam mazhab Syafi'i atau mazhab Abu Hanifah atau mazhab Malik, hadis dhaif itu kita tidak boleh menggunakan hadis dhaif untuk mengeluarkan hukum yang baru. Hukum sudah ada, guna hadis dhaif untuk support bisa.
Tapi hukum nggak ada, hadis dhaif, jadi sumber hukum nggak bisa. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kalau ada hadis dhaif dengan analogi kias, maka dia dahulukan hadis dhaif daripada analogi. Jadi ini perbezaan penerimaan penyusunan sumber hukum. Karena itu nanti hasilnya pasti berbeda karena formulanya itu berbeda. Walaupun dipahami hadisnya sama, ya Qur'annya sama, cuma susunannya itu cara prosesnya berbeda, pasti jawabannya juga berbeda. Baik, ada lagi pertanyaan? Pak Arif, silakan Pak Arif. Agak bingung. Coba saya sederhanakan pemahaman saya, mohon nanti dikoreksi kalau salah. Jadi ada fikih, kemudian ada mazhab. Jadi mazhab ini metodologi loh Mas. Yang hadis ini kan kalau sekarang data, jadi data untuk kita punya data bagaimana mengolah dan metodologi. Iya, benar. Jadi dengan metodologi ini nggak bisa berubah. Jadi kalau kita mau kualitatif atau kuantitatif itu metodologi harus dipakai itu. Mau apapun kalau hadis itu data itu bisa sahih bisa nggak sahih. Data dari statistik dulu itu bisa ada yang sahih ada yang nggak sahih. Dan kita memilih yang sahih mana yang nggak sahih mana. Maka ada jelas yang nggak sahih itu cuma data progres seperti potensi desa di Indonesia itu garis budaya tapi nggak sahih. Dari sini itu cocok. Pilihan mau memilih data yang mana? Nah, dari metodologi itu kan yang membedakan seseorang itu menjadi ahli dan tidak di metodologi. Jadi saya setuju kalau memang mazhab ini adalah metodologi yang dipakai secara umum dan sudah sepakati secara internasional bahwa ini metodologi ini sah dan harus dipakai sebelum kita memilih hadis kan gitu. Kalau tidak salah dari itu. Jadi memang saya agak ragu tadi memahami metodologinya di mana, data di mana. Tapi setelah dijelaskan bahwa hadis itu ada banyak sekali, berarti ini sudah ada banyak sekali. Dan tadi ada pilihan-pilihan mana yang reliable, mana yang kurang reliable, mana yang tidak reliable, kemudian untuk mendukung metodologi. Jadi karena itu sudah jelas, misalnya kami di Indonesia itu kebanyakan Syafi'i, tapi secara realnya kami itu lebih Syafi'i apa itu kadang kita nggak tahu juga. Cuma kita tahu salah itu ada begini, yang enggak itu salah. Ya. Tapi metodologi kalau kita kuantitatif itu jelas. Tapi metodologi mana yang Syafi'i, mana yang Hambali itu kadang kita nggak paham metodologi macam apa sebetulnya mereka. Itu untuk tahu itu gimana? Ini loh metodologi Syafi'i. Ya harus belajar. Jadi persoalannya sekarang, adakah setiap orang itu perlu mengetahui metodologinya itu gimana? Enggak. Kalau kita lihat para sahabat, Sayyidina Khalid ibn Walid, beliau nggak tahu semua fikih. Banyak fikih nggak tahu. Malah Quran juga ada sebagian orang sahabat mengatakan Quran juga beliau nggak selalu membaca. Karena kepakaran beliau dalam ilmu perang. Jadi digunakan di situ. Jadi seperti itu juga kita umat zaman hari ini tidak semua harus jadi ahli fikih. Kalau semua jadi ahli fikih, siapa mau jadi dokter? Sekarang dokter juga mau sibuk-sibuk masuk dalam fikih. Jadi ilmu kedokterannya itu nggak berkembang karena kalau 24 jam mungkin 8 jam di Facebook baca fikih. Jadi kerjanya bila kapan? Jadi kita sebagai orang awam tidak diwajibkan untuk mengetahui dalil-dalil mengamal kenapa kita melakukan begitu. Cukup kita mengambil daripada sumber yang guru yang diyakini, yang mempunyai jalur yang diyakini, jalan yang diyakini. Kita nggak perlu mendalami kenapa. Kalau kita lihat pengkajian mazhab fikih itu di peringkat awal, kalau kita habis kitab-kitab peringkat awal, kita nggak bertemu dalil. Cuma bertemu dengan hukumnya. Ini salat begini, salatnya begini, salatnya begini. Kalau mau dalil itu mungkin kitab 4, kitab 5. Jadi rata-rata kalau saya nggak tahu kalau di Indonesia itu gimana sistem pembelajaran agamanya. Tapi kalau di Malaysia itu habis SMA belum habis kitab 1 mazhab fikih Syafi'i. Jadi mau kitab 2 itu harus disambung lagi belajar sendiri, belajar di tempat-tempat lain. Kalau kita masuk ke universitas, misalnya saya masuk ke universitas nggak sambung lagi dah kitab-kitab itu terus fiqh muqarrar, perbandingan mazhab. Itu sedikit bahaya. Karena zaman sekarang kita nggak mempelajari dengan detail mazhab sendiri, langsung ke perbandingan mazhab. Jadi kita sebagai orang awam tidak diwajibkan untuk mengetahui metodologi.
Ada lagi. Tapi jangan sebentar. Saya jadi apa? Ini ada skemanya. Ini izin ya? Okey. Yang pertama ni di atas sekali ni syariah. Yang ini daripada Allah, ini tidak berubah. Ini Quran, tapi cara faham kita mungkin berbeda. Cara faham kita pasti berubah. Dan cara faham ini dipanggil fiqh. Jadi fiqh di generasi sahabat punya beberapa fuqaha di kalangan sahabat ini generasi pertama ya. Gen 1 Alfa. Jadi ada di kalangan sahabat kita ada yang terkenal itu Ibnu Umar. Ini di Madinah. Dan kita ada Ibnu Abbas. Ibnu Mas'ud. Ini Gen 1. Kemudian kita ada Gen 2. Gen 2 ini namanya enggak terlalu terkenal karena ini di sini kita ada Nafi', di sini kita ada Hamad dan Nakhai dan kita ada Nafi'. Kemudian kita ada Gen 3. Gen 3 ini di sini kita ada Imam Malik. Di sini kita ada Abu Hanifah. Di zaman ini hadis itu rata-rata masih tidak sudah dibukukan tapi belum lagi ada kategori sahih atau tidak sahih. Kalau sudah dibukukan dalam Musnad Imam Ahmad, maka kita terima dari Imam Ahmad. Kalau dibukukan oleh Imam Malik Muwatta, maka kita terima sebagai sahih kerana tidak ada hadis palsu lagi di zaman. Bukan tidak ada, tapi terlalu sedikit hadis palsu. Cuma kerana ini di Madinah maka lebih hadis, ini di Kufah maka lebih rasionalnya itu. Logiknya itu lebih di sini. Daripada ini tak ada kaitannya. Ada anak murid namanya Syafi'i. Daripada sini anak murid namanya Ahmad. Okay. Selepas Ahmad ini baru pengumpulan hadis. Jadi di zaman ini kemungkinan perbezaan mazhab berlaku kerana kekurangan data. Kerana data belum terkumpul. Tak ada hadis belum sampai. Mungkin Imam Abu Hanifah mazhab fatwanya beza dengan Malik atau Syafi'i kerana tidak jumpa hadis. Berlaku di zaman ini, benar. Contohnya Imam Abu Hanifah itu solat rukuk, sujud segala enggak perlu tamadinah. Tamadinah itu kan berhenti seketika ya. Kalau mazhabnya bukan mazhab Hanafi, pendapatnya Abu Hanifah itu solat enggak perlu tamadinah. Ya? Wah. Tamadinah itu sunat. Jadi tidak membatalkan sembahyang kalau tidak ada tamadinah. Tetapi anak muridnya itu Abu Yusuf, tidak lama selepas Abu Hanifah meninggal, Abu Yusuf membetulkan pendapat Abu Hanifah kerana hadis sampai pada dia bahawa tamadinah itu harus wajib. Maka mazhab Hanafi berubah mengikut dalil kepada mewajibkan tamadinah kerana hadis itu, tapi sampai hadis akan lalu proses metodologi yang disusun oleh Abu Hanifah baru keluar hukum. Bukan artinya terkenal. Imam Syafi'i mengatakan idza ashah al-hadits fa huwa mazhabi. Apabila hadis itu sahih maka itu mazhab aku. Zaman sekarang ada orang mengatakan bahawa ya kita sudah jumpa dalam Bukhari hadisnya sahih, beda dengan pendapat Imam mazhab Syafi'i, maka kita tinggal mazhab Syafi'i, kita ikut hadis dalam Bukhari. Itu satu pemahaman yang salah. Kerana kita jumpa data hadis tadi, maka kita perlu proses dulu data menurut metodologi mazhab, kemudian keluar hukumnya. Kerana mungkin hadis ini sudah dibincangkan oleh ulama-ulama Imam Syafi'i. Cuma hadis ini ditolak. Kenapa? Ada sebab-sebabnya. Kenapa? Ada hadis yang lain yang lebih kuat. Contoh satu yang agak popular, perbezaan antara Ahmad dengan Syafi'i dan Hanafi dalam masalah tayamum. Kalau kita tayamum, mana yang harus kita basuh? Bukan basuh sapu. Muka dan tangan sampai mana? Ini sampai sini kan? Mana satu yang benar? Kalau kita lihat pada hadis dalam Bukhari, memang sampai pergelangan. Satu kali tepuk sudah. Itu dalam Bukhari. Kita lihat dalam kitab hadis lain ni, Abu Daud kita akan jumpa sampai siku. Dua kali tepuk sampai siku. Nah, kalau kita ikut kepada hadis yang sahih, paling sahih, maka kita akan lihat. Dan hadis Daud itu tidak sahih, hadis itu hasan. Tidak sahih bukan artinya kita tolak ya. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif masih hadis walaupun dhaif. Kita tidak buang. Yang kita buang terus itu hadis maudhu', hadis palsu.
Selagi mana nama hadis, kita akan proses menurut metodologi yang berbeda. Nah, kenapa Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mendahulukan hadis yang hasan, hadis grade 2 berbanding dengan hadis sahih? Kerana mereka mengatakan bahawa hadis yang ini itu, pergelangan itu, ada kisahnya. Kisahnya itu sebenarnya dua sahabat. Mereka bermusafir. Musafir kemudian junub, berjanabah. Malam itu mereka mimpi. Jadi fajar salat, nggak bisa salat subuh. Sahabat yang pertama memikirkan gimana kita mau salat ya? Nggak ada wudhu, mau air mau mandi, Jadi beliau nggak salat subuh. Tunggu di Madinah mau bertanya sama Nabi. Sahabat yang kedua ini namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, beliau mengatakan enggak. Kalau wudhu kita tayamum, ghusl pasti bisa tayamum juga. Maka beliau berguling di pasir. Guling-guling di pasir, kemudian sholat. Kemudian sampai di Madinah, dua sahabat ini bertemu dengan Nabi SAW, bertanya kepada Nabi. Nabi tersenyum dan Nabi mengatakan, lain kali begini aja. Jadi Imam Syafi'i mengatakan bahwa artinya Nabi sudah mengajarkan tayamum sebelum itu kepada para sahabat. Dan hadis yang hasan yang mengajarkan sampai siku itu adalah hadis Nabi mengajarkan tayamum. Itu cara tayamum. Hadis yang kedua bukan hadis tayamum, tapi hadis mengatakan bahawa lain kali yang ini aja yang aku ajar dulu. Bukan Nabi mengajarkan tayamum, cuma Nabi mengatakan bahawa ya ini. Karena itu Nabi tidak melakukan tayamum yang penuh, Nabi tepuk sekali cuma saja. Jadi Imam Ahmad dalam metodologinya mengambil hadis itu secara literal. Nabi lakukan begitu dan itu yang paling sahih, kita ambil yang itu. Kedua mazhab ini melihat hadis itu nampak seperti bercanggah. Jadi dikaji latar belakang sejarah hadis itu dan dipahami dengan cara yang begitu. Maka mereka mengatakan bahawa ya sampai jadi itu kita lihat masing-masing punya data yang sama, cuma cara paham yang berbeda, cara proses metodologi yang berbeda, maka menggunakan hukum yang berbeza. Kalau mengusap ini sepatu barunya pakai yang sepatu. Ada pertanyaan lagi ya Pak Lam? Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Kalau ya, waktu sampai setengah 6. Oh, di dalam kan salah Tapi metodologi itu bagaimana? Nanti metodologi. Jadi kalau kita menemukan hadis, kita bisa trace back Kalau kita menemukan hadis, kita nggak bisa trace back begitu saja. Karena kalau kita menemukan hadis, maka kita harus merujuk pada kita mazhab dulu. Karena kemungkinan hadis itu sudah dibincang di dalam mazhab. Jadi bahaya kalau kita menemukan hadis. Jadi karena itu hadis peristiwa ini populer, terutama di kalangan anti hadis. Mereka mengatakan Sayyidina Umar pernah melarang mengajar hadis di Masjid Nabawi. Memang benar dalam sejarah Sayyidina Umar memang pernah melarang para sahabat belajar hadis. Kenapa? Karena hadis ini bisa jadi bingung kita karena belajar hadis. Maka Sayyidina Umar mengatakan ketika itu zaman Sayyidina Umar kan expansion empire berlaku, maka ramai orang yang baru masuk Islam, ramai yang masuk ke Madinah mau belajar. Mereka baru belajar diajar Quran dulu, jangan diajar hadis. Nanti bingung mereka lari daripada Islam. Maka Sayyidina Umar pernah melarang pengajaran hadis. Jadi Bukhari, Muslim, kitab hadis ini disusun bukan untuk seperti kita untuk baca dan mengeluarkan hukum. Disusun untuk para ulama mengeluarkan hukum. Kita bisa kalau mau baca pengajaran ya bisa ya, dari sudut sejarah pun nanti bingung kita. Karena sejarah juga kalau kita lihat nanti Bukhari begini, Ibnu Ishaq begini, mengatakan Al-Waqidi pula lain ceritanya, kisah yang sama. Nanti berlaku pula ada ulama tokoh-tokoh zaman ini mengatakan wah kita tolak aja Ibnu Ishaq, kita pakai Bukhari. Ini tidak pernah berlaku dalam sejarah. Jadi metodologinya itu in simple terms nggak ada yang simple. Ini nggak ada flowchart. Ada flowchartnya, tetapi flowchartnya itu contoh. Pertama, semua menerima Quran. Yang kedua, semua menerima sunnah, hadis. Tetapi cara penerimaan hadis itu sudah beda di situ. Tadi kan ada yang cuma menerima hadis sahih dan hasan untuk fikih. Dhaif enggak diterima, tapi ada yang terima dhaif. Ada yang mengatakan mutawatir, ada yang khabar ahad. Kita utamakan amal ahli Madinah. Kemudian kita turun ke bawah. Ijma ini kesepakatan semua ulama yang hidup. Zaman bila-bila juga, zaman kapan juga bisa. Cuma
kelihatannya seperti zaman ini impossible. Mau seluruh ulama yang hidup di zaman ini sepakat atas satu hukum, mau mengharamkan rokok juga nggak bisa lagi, nggak bisa sudah berapa lama, karena masih ada ulama yang merokok. Malah Al-Qaradawi mengatakan bahwa ketika perhimpunan ulama, pengumpulan ada istimewa ulama mau mengharamkan rokok, maka ulama daripada satu negeri ini nggak mau saya sebut, bukan Indonesia, dia menentang keras pengharaman ini karena dilihat rata-rata ulama dari negeri itu semua merokok. Dan bukan Indonesia. Bukan. Insyaallah. Status Facebook. Kemarin saya jumpa dengan Habib Jamal. Habib Jamal mengatakan dia pertama sampai di Tarim. Di Tarim itu di Hadramaut. Tarim ini memang daerahnya daerah ulama. Semua lebih kepada belajar agama. Enggak ada hibur-hiburan yang ini zaman dia pergi di itu 90-an, awal 90-an. 90-an dia naik taksi sudah harganya itu sudah mending. Daripada sini ke sini harganya sekian. Jadi dalam perjalanan macet. Jadi supir taksi bilang kita harus tambah. Ini tambangnya nggak bisa nih. Mereka nggak mau, mereka student nggak punya uang. Kita kan sudah setuju. Nggak bilang kalau macet lain harga kalau nggak macet. Jadi supirnya bilang, wah kamu harus bayar. Kakak saya ini bukan gangster. Kalau gangster preman ya? Ya. Karena preman bahaya nih. Nah, apa yang dilakukan? Dia merokok di waktu malam. Itu udah preman. Dia berani merokok di waktu malam. Jadi Habib Jamal bilang, kalau di negeri saya ulama juga merokok. Jadi itu ijma yang sumber yang nomor 3. Yang bawah lagi kias. Tapi kias ini juga punya beza. Kias itu satu. Cara melakukan kias itu berbeda menurut ulama. Kias dalam mazhab Abu Hanifah itu lebih luas. Dia ada istihsan. Istihsan itu kias dengan yang lebih rendah. Kalau kias itu kalau dalam mazhab yang lain, kias itu harus satu yang jelas. Kita ada pemilihan yang ilahnya itu perlu sama apa sekali. Definisi ilah juga berbeda di kalangan para mazhab. Ilah dalam Syafi'i dengan ilah dalam Maliki maknanya beda. Jadi Islam itu memang mudah untuk diamalkan, untuk dipraktikkan Islam itu mudah. Tapi mengeluarkan hukum itu enggak, jangan dipermudahkan. Karena itu pernah berlaku di lupa saya nama tabi'in ini, dia di Masjid Nabawi ke Masjid Nabawi tabi'in. Di Masjid Nabawi ketika itu ada 120 sahabat dari kalangan Ansar. Jadi dia bertanyakan hukum kepada seorang sahabat. Sahabat ini tanya kepada orang sebelah, tanya sebelah, sampai ke orang pertama. Semua nggak mau menjawab. Semua takut dengan untuk mengeluarkan fatwa. Ibnu Abbas kan pernah mengatakan kalau seseorang itu bisa menjawab semua yang dipertanyakan kepadanya, sah dia gila.